Nah, orang yang menanam sayur atau menangkap ikan gitu, di pasar kan biasanya ada ya jual sayur ikan gitu, itu termasuk kegiatan produksi. Nah, seperti yang akan kita pelajari hari ini, jadi kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Seperti contohnya sudah dijelaskan tadi, yaitu ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nanti kita akan belajar semuanya. Terus juga memberikan contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi di sekitar kita. Apa sih itu kegiatan ekonomi? Nah, kita belajar bersama ya. Jadi kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi apa saja sih yang ada di dalam kegiatan ekonomi itu? Biasanya ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Lihat di depan ya. Jadi di sini ada jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, apa sih itu produksi? Jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan atau membuat barang dan jasa. Nah, lalu distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Terus di sini yang terakhir ada konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibu, ya. Kalau arti dari produksi itu apa? Nah, kalau produksi itu contohnya ya. Ini salah satu contoh dari kegiatan produksi itu kalau di pedesaan banyak orang yang bekerja sebagai petani. Nah, petani ini menghasilkan makanan dari hasil menanamnya. Contohnya itu beras dari padi kan. Nah, sebagai makanan pokok utama. Dan ada juga sayuran seperti wortel, tomat, dan bayam. Nah, itu juga termasuk kegiatan produksi yang dihasilkan oleh petani. Nah, selanjutnya ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, di mana barang atau jasa yang dihasilkan produsen itu dapat sampai ke pihak yang membutuhkan karena adanya distribusi itu tadi. Nah, melalui kegiatan distribusi ini, orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Ibu, aku tanya, contoh dari kegiatan distribusi itu apa? Jadi contoh dari kegiatan distribusi itu banyak sekali ya yang kita temui. Di antaranya itu ada perdagangan dan juga industri. Nah, misalkan di pasar, kita itu bisa lihat banyak pedagang menjual barang. Ada yang jual sayur, terus ikan, baju, bahkan mainan anak itu ada ya. Nah, jadi dengan adanya perdagangan itu menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Nah, semua itu saling membutuhkan ya. Selain itu ada kegiatan distribusi juga. Nah, ini terjadi di industri. Industri ini adalah tempat di mana barang-barang diproduksi dalam jumlah yang banyak. Contohnya itu dalam pabrik baju, terus ada pabrik sepatu maupun pabrik makanan ringan. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya itu setelah ibu membeli ikan di pasar, nah itu nantinya kan akan diolah, dimasak. Nah, saat kita makan dari hasilnya tadi, nah itu yang disebut dengan konsumsi ya. Jadi itulah tadi kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, mulai dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dapat semua ya. Oke, kalau sudah paham, ibu berikan tugas untuk masing-masing memberikan contoh dari kegiatan ekonomi. Ada distribusi, produksi, dan juga konsumsi. Nah, kalian tulis contohnya masing-masing juga ya. Oke, kalau sudah, apakah ada kesulitan terkait yang sudah saya kasih penjelasan tadi? Tidak, Bu. Oke, kalau sudah paham semuanya, ibu akan tutup dengan penguatan materi untuk hari ini. Jadi setiap kegiatan ekonomi itu mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Ada yang jadi petani, nelayan, pedagang, atau pekerja di pabrik, dan semuanya itu saling membutuhkan dan saling menggunakan. Dalam kegiatan ekonomi
itu ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Marilah kita tutup pembelajaran yang ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam